Oke. Nah, ini harus tiga-tiganya ada. Tujuannya apa? Tujuannya nanti dia buat link Hmm. internal menuju ke produk lainnya. Nah, gini ada Hmm. baca gini, baca juga. Nah, dia membuat link internal ke produk lainnya. Ini muncul karena ada SEO baca tadi, ya. Oh. Jadi ini tadi SEO WA, SEO deny, yang ini SEO Hmm. baca, ya. Jadi Ya, Coach. itu harus dinaikin. Oke, sudah bagus. Link, oke. Kalau Kita link-linknya bener nggak link. tuh, Coach? Ya, saya mau cek link. Ibu langsung takut. Tersalah, Coach. Nggak apa-apa, justru salah. Saya justru pengennya salah, biar tahu membenarinya. Nanti dianggap benar-benar aja, nggak tahunya kan ini. Oke, saya mau cek sini. Pemakaman Syariah. Ini larinya ke pemakaman Muslim Premium Kota Bogor. Oke, dia ke internal ya. Iya, Coach. Ini internal, ini larinya ke Anchor. Oke, Iya. Anchor. Terus kita coba lagi. Ini info makam. Oh, langsung ke websitenya ya, website induk. Iya, Coach. Iya. Oke, oke. Induk. Kemudian ini larinya ke artikel. Oke, bagus. Ini larinya ke kemana? Jam niaga. Kenapa lari ke bank, Bu? Nggak tahu tuh, Coach. Saya juga lupa tuh, Coach. Ini Saya juga larinya ke bank ini. baru baru baca tuh. Iya, itu larinya jam niaga. Ini coba nih. Tuh, jam niaga Koidi. Nah, bagusnya ini larinya jangan ke situ, Bu. Larinya ke buat aja ke Wikipedia. Hmm. Hmm. Wikipedia Iya. kasih apa tadi namanya? Memorial Park. Memorial Park. Iya, karena di Wikipedia itu apa aja ada gitu. Oke, saya lihat, Ya, Coach. cari Memorial Park kalau bisa yang benar dia. Ini kan Memorial Parknya si luar negeri kan, Washington Iya. DC. Nah, kita coba cari wah Memorial Park. Ah, ini ada nggak? Oh, ini pakai ini aja Bu, Oh, ada. Oke. Hamra ya. Iya, Coach. Ini Iya. ini pakai. Jadi ini link ini mah bagus. Oh enggak, pakai Wikipedia aja nih. Ini klik di sini. Mm-mm. Nah, baru ini kopikan, masukkan ke sini. Ini dibuang. Buangnya pakai ini, Bu. Di sebelahnya ada Mm-mm. unlink, baru klik Ya. link lagi, masuk ke sini. Sudah, ya. Jadi gini, Iya, Coach. sebenarnya Bu, saya sebenarnya boleh-boleh aja tadi Ibu masuk ke ininya, ke Cimbi Niaga tadi. website utamanya kan, Oke. Mm. info makam itu Al-Azhar. Loh, kok info? Iya, Coach. Emang temannya itu, Bu? Betul. Enggak, karena kan yang dicari kan pemakaman umumnya gitu, Coach, bukan yang Nah, Alhambranya. jadi gini, eh, nah ini kan beda. Al-Azhar ini. Jadi Mm-mm. gini, link eksternal itu kita fungsikan, jadi seolah-olah kita mendukung dia. Oh, Jadi kalau ibu buat seperti ini, ibu itu sebagai backlinknya Al-Azhar, Azhar. Oh, backlinknya ya. Nah, iya, iya. mendingan eksternalnya dibuat ke Wikipedia. Kenapa Wikipedia? Ini kita mendukung yang paling besar. Wikipedia ini besar banget, Iya, Coach. tinggi, ya. Jadi nggak apa-apa sih. Yang saya takutnya gini, Bu, kalau ini Ibu linknya ke sini, terus tiba-tiba website ini mati. Website ini mati, Hmm. Ibu juga turun. Oh, gitu, Coach. Jadi yang Iya. bagus, yang paling aman,
menurut saya sih Wikipedia itu nggak bakal mati, Iya, Coach. ya. Siap. Jadi Wikipedia aja dua-duanya nanti. Iya, Coach. Ya, contoh nih pemakaman Muslim, ada nggak Wikipedia? Ya bisa aja. Wikipedia itu apa aja ada dia. Saya juga bingung Wikipedia. Yuk, pemakaman dalam Muslim, dalam Islam, kan sama aja. Iya. Nah, ini pemakaman Muslim. Oh, ini nggak usah. Wikipedia ini aja masukin. Jangan mendukung website orang. Itu kan itu mendukung website orang. Oh, salah ya, Coach. Nah, itu kan dia sama-sama jualan, kok. Mm-mm. Kalau memang ibu mau buat seperti itu, kenapa nggak ke Shopee aja? Shopee kan jualan Mm. gede banget itu. Nah, Iya. itu nggak bisa di situ. Jadi yang kita kalau buat link, bagusnya linknya ke yang masalah berita. Dia nggak jualan, adanya berita kayak Blogspot, terus apa ya, apa apa namanya itu komunitas-komunitas itu kan mereka nggak jualan informasi doang gitu. Iya, Coach. Oke, jadi kita eksternal linknya ke situ. Oke, terus kita coba. Nah, setelah itu saya mau cek, Ibu sudah dapat site belum? Jadi nanti kita pengen tahu bahwa apakah websitenya Ibu Pai, ya. Jadi ngeceknya gini, site titik dua, nama domain, boleh pakai HTTPS, boleh tidak. Sama aja ya. Iya. Ini boleh pakai gini, boleh pakai HTTPS, boleh gini. Sama aja. Nah, Ibu sudah ada. Nah, cara ngelihatnya ada berapa sih yang sudah terindeks? Ini kan sebenarnya yang terindeks di Google. Nah, kita lihat yang terindeks di Google ada 4. Yang mana? Satu, dua, tiga, Iya. 4. Nah, Iya. ini sudah terindeks. Nah, saya mau tes. Setelah ini terindeks, kita tes dulu. Katakanlah seandainya ada orang searching di Google seperti ini. Kita tes dulu. Ya. Alhambra Memorial Park, pemakaman Muslim Premium. Dia ngetik begitu aja kita nggak ya. Nah, begitu di enter, ibu ada di mana? Kan gitu. Masih jauh. Ya nggak apa-apa, masih baru kok. Yang penting gini, yang penting sudah ada di halaman nggak? Mau halaman 10 juga nggak apa-apa. Karena kan dia berproses, nanti lama-lama naik sendiri. Dan satu pun lawan-lawan kita kan begini-begini nih. Iya. Nah, nah sudah ada. Ada ya. Ada di halaman 32. Bukan Jauh halaman. banget ya, Coach. Ranking nggak berproses, Bu. Kalau sehari 2 hari mah jarang lah. Hmm. Karena kita lihat persaingannya. Persaingannya besar nggak? Gitu. Persaingannya kita lihat. Oh, nggak kecil kok 344. Ya, Jadi kemungkinan bisa di ranking pertama bisa ya, Coach. harusnya di gini. Tadi tuh makanya dikasih gini. Pasti dia nyarinya Bogor. Oh, iya benar. Jadi dipersempit. Iya, karena tadi Upay nggak pakai Bogornya ya, Coach. Ya, coba deh nanti buat Bogor, terus nanti di ini lagi ya. Iya. Ini teman kita juga ini. Siapa nih? Ini teman kita nih. Ah, Iya, nah, ini kan udah mungkin ketemu nih banyak. 20. Di 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 28 nih kalau pakai Bogor. Mm. Oh, ada. Paham. Kan ada kota Bogornya nih. Karena ada di dalam konten ada kota Bogor. Iya. Nah, coba seandainya dia nggak pakai premium. Dia mau nyari Alhambra Memorial Park pemakaman Muslim di Bogor. Sebenarnya tanpa Bogor pun sebenarnya bisa ya. Karena Alhambra itu ya memang ada di Bogor. Emang ada Iya, tempat lain. cuman ada satu, ada sih, Coach. Ada dua ya kalau nggak salah di Bogor itu. Oh ya, kalau ada dua harus pakai kotanya, Bu. Ya, oke. Yang penting sudah masuk dulu ke sini, udah benar. Tinggal nanti yang lain di. Ini saya bingung apa nih? Kalau yang itu beda, Coach. Itu perumahan, Coach.
Bukan, nggak apa-apa. Sama aja menurut saya. Jadi gini, gini Bu, kita membuat judul. Ya, Ini judul artikel atau mau jualan? jualan. Mau jualan, Coach. Nah, Ibu jualannya seperti ini, apa Salah ya, yang Coach. dijual? Jadi gini, apa yang dijual? Kan gitu. Mm-mm. Contoh, kita beriklan, kan harus nyebut, jual perumahan di Nuansa Indah Village Sawangan Depok. Ini kan hanya judul seolah-olah ini pamflet. Nuansa Indah Village Sawangan Depok. Jadi kesannya ini adalah hanya pamflet doang. Ibu nggak jualan di sana. Ibu harus ada Oh, kata penawaran. Penawarannya itu ya jual, ya kan? ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Eh, Bila perlu, kalau model-model properti, saya sarankan ibu masukin di judulnya ada jenis ukuran ataupun harganya. Oh, langsung nggak apa-apa ya, Coach. Bagus. Harga untuk harga. Hmm. Nah, tapi nyebutnya biasalah kalau properti kan nggak pernah to the point harganya. Contoh dia, Iya. contohnya harganya 120 juta contoh gitu ya. Mm-mm. Nyebut aja 120 jutaan atau 100 jutaan, ada an-nya di belakang. Karena apa? Ya, Kita Coach. kita kan gini, ini kan panjang Bu, ya. Mm. Postingan kita ini panjang. Kemungkinan siapa tahu nanti tiba-tiba harganya naik. Ibu nggak usah repot lagi. Harganya kan nggak mungkin jauh kan. Ya. Contoh, katakanlah netnya itu awalnya 120 juta. Tiba-tiba si, si dokternya ngomong ini 140 ya. Masa kita ganti lagi buat aja 100 jutaan gitu. Nah, 199 pun itu 100 jutaan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian, oke sih sudah dapat. Karena kalau ini saya cek di Google, kemungkinan besar ibu dapat nih. تجري من تحتها النهر خالدين فيها أبدا ذلك الفوز Didapat العظيم kan di halaman satu. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل Saya mute dulu semua ya. المدينة Bu Upay Iya, nyalain boleh, lagi Kak. ya. Nyalain lagi Bu Upay ya. Yang lain saya mute dulu. Gitu ya. Bu Upay nggak apa-apa nyalain aja itunya. Ya, Coach. Oke. Jadi semuanya. Jadi sebenarnya gini. Saya tidak menyatakan bahwa produk ini bagus, produk itu nggak bagus. Enggak, semuanya produk itu bagus. Semua bisa dijual online. Cuman satu yang nggak bisa dijual online. Harga diri. Ya, jadi Ya. ibu buat Ya. di sini. Jadi dua kemungkinan tadi seperti kita buat tadi, ibu juga menyebut bisa jadi orang itu sudah pernah dengar ada perumahan Nuansa Indah Village, makanya dia Ya. searching Nuansa Indah Village, ya toh? Ya. Ada Coach. kemungkinan kedua, dia nggak tahu itu ada perumahan, tapi dia pengennya nyari rumah di Sawangan Depok. Mm-mm. Nah, berarti kan ibu nggak kena. Mendingan ada dua. Ini boleh pakai merek apa nama perumahannya pertama, terus di Mm-mm. depannya Ya. postingan berikutnya hunian apa gitu ya, hunian apa ya, jual perumahan langsung nyebut aja jual perumahan yang Habis nuansa modern apa gitu-gitu gitu ya. kan, nuansa apa di Sawangan Depok, mereknya nggak Ya. ada, paling nanti Oh, mereknya gitu. mereknya di dalam di konten. Oh. Nah ini kan kayak konten ini Oh. kan ada merek nih. Oh. Jadi gini Bu, supaya nanti pada saat orang searching kan niat kita adalah pada orang searching di Google kita ketemu dengan keyword yang diisi gitu kan. Kalau misalnya dinamainnya jual hunian tropis modern, nggak apa-apa ya, Coach? Nah iya, tapi ini jangan diganti, dibuat satu lagi Iya. Mm-mm. di Sawangan Depok, nyebutnya ya di Sawangan Depok. Iya. Ya, Kalau yang satu lagi saya buatnya malah nama klasternya. nggak apa-apa. Tapi kan gini, nama klaster, tapi langsung aja Bu klaster nama perumahannya. Kalau yang saya bikin, jadi
Cluster Cinnamon by Nuansa Indah Village Ya, gitu nggak apa-apa. coach. Iya, iya. Oh ngerti. Ya. Dua-duanya main gitu. Itu Hmm. sebagai induknya boleh, Ya coach. ya. Gitu. Yang jadi produk lain juga digituin. Jadi hanya kita bermain logika aja. Apa sih kira-kira orang searching di Google? Itu aja sih logikanya. Oh, oke. Mungkin Ya nggak coach. orang searching ini, mungkin nggak orang searching ini, kan gitu. Ya. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu yang kita masukkan menjadi judul. Tapi jangan lupa keyword utamanya harus wajib ada. Oke ya? Ya coach. Oke, kita lanjut materi aja. Atau ada yang mau lain yang mau kita periksa? Nggak apa-apa, saya lebih setuju. Bapak Ibu, kalau punya kendala atau masih ada yang ragu-ragu, silakan kita Saya boleh. bahas di sini. Yang punya saya boleh, Pak. Ayo, Parasit. Sorry, suaranya kecil, Parasit. Ah, saya gedein dulu deh. Atau Bapak pakai headset ya? Bukan. Enggak. Oh iya udah, Gimana ya? udah. Lebih besar ya? Yuk, mau nggak mau nggak? Iya, Bang. Saya yang web saya dekat sini itu yang pernah saya tanya, itu setelah saya hapus produk-produknya semua nggak tampil, tapi yang full page-nya tetap nggak bisa tampil, Pak. Apa nama domainnya, Pak? Dekat sini.biz.id. Dekat. Iya, Hmm. Sini dikosongin ya. Terus Bapak mau ada landing, sudah buat landing page-nya? ada dua tuh. Oke. Tadinya empat, saya coba hapus dua lah ya. Loh, wih. Ini PKP atau Full page, Pak. bukan? Ini domainnya admin ya? Udah Enggak. dirubah, Pak? Kok nggak bisa masuk? Sering gitu, Pak. Saya kadang kalau tengah malam gitu nggak bisa, bingung saya. Loh, nggak mungkin dong. Tapi kok saya juga nggak bisa masuk ya? Ibu, baru lagi. Bapak udah pernah banyak, oh udah masuk kok. Kaget saya. Oh ini ada dua ya. Nah, Bapak maunya waktu ini dibuka full page-nya langsung muncul atau gimana? Iya, iya, Nah, kalau itu mau terjadi, jadi pada saat dibuka domainnya seperti ini, full page-nya muncul ya toh? iya, Pak. Oke. Nah, full page-nya, nama atau halaman webnya dibuat domain ini aja, jangan pakai nama. Oh, gitu. Oke, saya coba bentar ya. Ini saya coba buat baru aja ya. Oke, buat baru. Dekat sini. Dekat sini dot dis id. Ah, sorry, ada nih. Kopikan aja nih. Oke. Maaf ya Bapak Ibu ya, karena mungkin kemarin materinya belum sampai landing page, tapi Bapak ada kendala sebentar aja. Materinya nanti kita masuk sini kok, tapi ada kendala di gini ya. Iya. Nah, cuman apa yang terjadi kok bisa begini? Ya udah, ya begini maunya begini, pas. Oh, di artikel ya, jadi muncul ya. Ya Bapak masuknya masalahnya di sininya harus dicek. Bapak larinya kemana? Ada, Bapak ada kasih form nggak? Kartu, Form, kartu form. form isian Oh, nggak ada. form nggak ada, Pak. Nah, kenapa lari ke situ dia? Sebentar. Oke deh. Oh iya, Bapak masuk ke artikel nih.
Bapak yang buat sendiri masuk artikel. Oh, iya, 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 iya. Ya, ini diganti aja Pak ya. Iya, oke, oke, Pak. Nah, Bapak masuk ke sini nih, harusnya jangan ke produk aja atau ke linknya aja langsung. Oke? Itu kan dari chat GPT, Pak ya. Iya, lebih. Ya, maksudnya ininya jangan dibilang jangan ke artikel, bilangnya ke produk gitu. Ya, minta Oke, lagi ini kopikan, masukkan ke GPT semua. Tolong iya. dibuatkan di domainnya ini gitu. Udah langsung tahu deh. Tolong Tapi rubah skrip di memang bawah ini Pak, ini. apa SEO-nya dari TTK-nya yang rubah sendiri. Enggak, ini bisa dirubah, bisa Bapak rubah sendiri. Ya Ngobrol. maksudnya awalnya saya nggak minta ke artikel sebenarnya, mungkin dari bawaan dari apa ya Enggak, TTK-nya nggak. enggak. Ini memang Bapak mintanya ke sini. Kan kelihatan nih, ini Bapak mintanya ke link ini malah. Tuh, ke artikelnya. Jadi makanya dia masuk ke artikel tuh. Hmm, Ya, mungkin sebelumnya dari artikel saya kopas ke situ kayaknya. ya, mendingan nanti Bapak Ya minta oke ke Pak, oke ChatGPT Pak. dirubah. Oke? Iya oke Pak, makasih Pak. Oke, kita lari ke podo podo laku dot bis dot id. Nah, ini udah kita buat. Nah, kemudian setelah apa yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya dengan jasa seserahan ini, ya, jasa seserahan kan kita buat link dari eh, Bekasi, ya, terdekat di Bekasi, terus kita pakai anaknya kita linkkan dari Babelan Bekasi. Nah, kita coba cek jasa seserahan pernikahan. Keywordnya kan jasa apa seserahan pernikahan. Kita cek seperti itu. Oh ya ini jangan. Di Bekasi. Atau kita pakai anaknya deh. Di Babelan Bekasi. Dia ada di ranking 1. Nah, bagusnya, bagusnya kalau seandainya kita main di satu kota atau kabupaten, postingannya kita buat semua kecamatan, ya, semua kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Nah, seperti kemarin kita ambil contoh, eh, jasa seserahan pernikahan di Bekasi itu induknya. Lanjut, kita posting lagi jasa seserahan pernikahan di Babelan, ya. Kemudian kita coba cek lagi, apalagi sih kemarin di Bojongmangu, Bojongmangu. Coba lihat loh. Kita searching di Bojongmangu, dia dapat ranking nggak? Di Bojongmangu, Bekasi. Jadi kalau seandainya ada orang nyari di Babelan, di Bojongmangu, kita masih dapat tuh. Satu, dua, tiga, empat, nomor empat. Atau di mana lagi? Eh, jadi satu postingan kita bisa merangkul semua kecamatan yang ada di bawahnya. Contoh Cabang Bungin. Nah, jasa seserahan di mana nih kemarin Pak yang vendor kita nih? Nah, Cabang Bungin ada orang nyari di Cabang Bungin, kita juga masih dapat. Nah, masih dapat juga gitu. Makanya kita buat postingan kita itu per kecamatan dan per kabupaten atau kotanya. Kalaupun seandainya, oh Pak, saya kan mainnya sebuah provinsi Jawa Barat, ya berarti buat dulu Jawa Baratnya, baru buat per kabupaten kota. Contoh Bandung, Subang, Karawang, Bogor, Depok. Kita buat dulu itu. Jadi ada banyak. Nah, kemudian nanti di dalamnya, di dalam masing-masing kabupaten kota, kita masukkan nama kecamatan. Nah, alhasilnya nanti adalah jika ada mencari jasa seserahan atau apapun itu produknya di kecamatan tertentu, kemudian tanpa kata kabupaten pun, sebenarnya kita pakai gini, tanpa kata Kabupaten Bekasi pun,
dia masih dapat. Tuh, masih dapat. Jadi jasa seserahan pernikahan di cabang Bungin. Nah, dia nyebut kecamatannya doang, masih dapat. Ya, masih bagus lah posisinya. Cuman saingannya ini nih, dongkrak bisnis kita punya nih. Nggak apa-apa, dia udah lama sih mainnya. Oke. Nah, itu nanti kita di ini ya, dipraktekkannya seperti itu. Oke, saya tutup-tutup dulu. Tutup-tutup. Ini kok ditutup sih? Yang punya orang yang harus tutup. Oke, follow laku. Nah, selanjutnya kita apa yang harus kita lakukan? Ini sudah. Nah, kita masuk ke admin panel, panel adminnya lagi ya. Hmm. Kalau kemarin kita sudah mempelajari yang namanya atas header. Jadi header itu ini di atasnya. Ya. Kemudian eh, kita mau coba ya, kita mau coba eh, mempercantik deh ya, bukan mempercantik sih, lebih informatif gitu ya. Contoh kayak kita lihat seperti ini, kan Shopee suka rame itu ya. Sorry, nulisnya gimana sih? Shopee, Shopee itu kan suka rame nih gambar-gambarnya. Boleh nggak kita buat gitu Pak? Buat rame, ya bisa aja ya. Contoh ramenya seperti apa kita lihat. Nah, di shop itu kan suka ada gambar seperti ini, terus dia pindah-pindah, ganti-ganti, ganti-ganti. Cuman ini hari ini dia nggak ada ya. Oke, kita pakai jangan Shopee, Tokopedia. Jadi dia membuat gambar produk-produk yang ada sama dia. Nah, kayak gini nih, ya. Nah, ini kan kalau didiamin kan jalan terus tuh. Kalau kita diamin, dia akan jalan terus. Tuh. Atau kalau di sini dia ada fasilitas kita klik geser-geser. Boleh nggak kita buat seperti ini? Boleh, ya. Cuma nanti masalah gambarnya bebas ya, tergantung Bapak Ibu mau produknya apa yang mau dinaikkan, gitu ya. Produknya apa yang mau dinaikkan. Nah, untuk sementara ini saya mau pakai gambarnya si Tokopedia ini aja dulu. Ini saya ambil dulu gambarnya. Satu, toko satu. Ini yang mana tadi? Warnanya sama semua. Ini saya ambil lagi. Jadi nanti Bapak Ibu siapkan gambarnya, boleh menggunakan di istilahnya apa ya? Eh, pakai image sih. Oh jangan, gini aja. Toko satu, saya ambil ini gambarnya, saya kopikan. Nanti Bapak Ibu desain dulu gambarnya, karena kan itu produk Ibu ya. Desain gambarnya sebagus mungkin. Tentang ukurannya nanti bebas, kita bebas. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ini gambar satu. Oh, sudah ada gambar 81. Nah, ini juga mau saya ambil lagi. Saya mau pakai tiga ya. Ini gambar 82. Terus ini saya mau ambil lagi. Masih ada nggak gambar lain? Nah, ini aja. Sorry.
Ih, sabar. Ih, mouse-nya ngaco. Apa sih ini mouse? Mouse saya gini ngaco. Nah, saya dapat ada gambar tiga. Nanti Bapak Ibu tinggal disiapkan aja dulu gambarnya. Ini gambar tiga. Oke. Saya dapat gambar gini. Nanti Bapak Ibu silakan disiapkan gambarnya berdasarkan produknya. Ya, jadi saya dapat tiga. Dan kalau bisa jangan besar, gini aja kecil. Berapa kilo, 42 kilo gitu. Nah, kemudian gambar ini kita mau taruh atau kita mau buat di sini. Di bawahnya tulisan ini. Atau di bawah, di atas judul, menu. Di atas menu, di bawah judul ini kita buat gambar namanya gambar slider. Lah, gambar slider ya. Nah, cara membuatnya seperti apa? Cara buatnya adalah kita masuk ke master data, kemudian di situ ada namanya gambar menu atau submenu gambar. Ya, gambar. Kemudian tambah atau input gambar. Nah, gambar yang mana mau kita input? Nah, gambar yang saya buat tadi, yang saya ambilkan tadi. Mana gambar 81? Ini. Ini saya anggap gambar satu. Oke. Nah, halaman webnya saya pakai link sendiri aja, domainnya ini, URL-nya yang ini. Oke. Image out-nya boleh diisi, boleh enggak. Ini isi teksnya boleh diisi, boleh enggak. Kita ambil contoh isi aja dulu ya. Nanti biar kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini pada saat tadi ini dimuncul gini, ini bisa diklik. Kita klik gini, dia bukanya yang mana? Ya. Jadi pada saat kita gambar ini lagi jalan, tiba-tiba kita klik, oh ya ini maunya. Nah, dia buka yang mana? Nah, itu juga berlaku di kita. Jadi pada saat nanti gambarnya ini, gambar yang ini kita klik 81, kita maunya bukanya kemana? Ya. Nah, katakanlah saya mau nanti kalau gambar pertama diklik, saya mau dibuka langsung ke agen properti. Maunya langsung ke sini. Atau boleh juga langsung ke detail. Ya, tergantung nanti produknya apa. Katakanlah ke sini deh, ke agen. Nah, ini detail properti ini linknya ambil. Linknya dikopikan, baru masukkan ke sini. Ini kan link ketika gambar diklik. Nah, kita pakai ini, paste. Tapi itu bisa juga tidak diisi jika seandainya ini gambarnya cuma lewat-lewat aja, nggak bisa diklik gitu. Boleh. Ya caranya ini nggak usah diisi, berarti nggak ada, kalau diklik nggak ada yang kebuka gitu. Kemudian posisinya kita pakai gambar slider yang ini, ya. Nah, kemudian nomor urut yang pertama, ini yang pertama. Kemudian submit. Satu sudah ada. Coba kita lihat hasilnya. Mana dia? Oh ini beranda. Nah, kegedean. Ini sudah ada. Baru satu, ya. Nanti kita atur. Kemudian kita buat yang kedua. Tambah gambar. Input gambar. Gambar 82. Oke. Halaman webnya sama di sini juga. Saya pakai ini, jadi biar dia tetap di situ ganti-ganti. Ini kosongin, ini gambar dua. Kemudian linknya saya kosongin aja, jadi nggak usah diklik. Kemudian gambar slider yang kedua, nomor urut. Nah, kita masuk sini coba cek. Coba kita diamin. Tuh, dia ganti kan? Oke.
Kemudian kita tambah lagi. Satu lagi deh, biar kelihatan gantinya biar banyak gitu ya. 83. Tapi nanti Bapak Ibu buatnya gambar sendiri ya, jangan ngambil gambar orang. Masalahnya habis ini saya mau hapus itu nanti diklaim sama Tokopedia, saya bingung. Ini gambar 3. Ini, Gambar dari proyek kita kan ya, Coach? ya sebenarnya kayak punya Mbak Upay tadi, itu bagus tuh. Ada gambar apa? Pemakaman A, pemakaman B, properti. Itu diganti-ganti aja gitu. Jadi pada saat orang tertarik langsung klik, tapi masuknya ke detail aja langsung Bu. Langsung ke detail, jangan ke domain. Nah, sudah ya. Nah, tinggal kalau kita lihat seperti ini. Lah, ini kan kepanjangan. Nah, ini fungsinya kemarin kita melakukan pengaturan. Kalau kita lihat ini gambarnya kan cuma segini dari atas sampai sini, ya toh? Ini sisanya banyak. Nah, ini sisanya kita buka pengaturan, pengaturan gambar, setting pengaturan dasar. Coba baca sini, maksimum tinggi slider di tampilan desktop PC dan di ponsel. Nah, ini kita turunin ya. Jadi katakanlah 300, sorry, 380. Tadi kan 480 kita turunin. Karena ini jangan terlalu besar begini. Nah, dia kan udah turun nih. Masih kurang dikit lagi, turunin lagi 380 katakanlah jadi 350 ya. 350. Nah, pas segitu. Nah, nah ini nanti biar nah, tadi ada kata gambar di sini, Bu, Bapak Ibu ya. Nah, tulisan ini boleh kita buat. Tadi buatnya adalah di bagian ada mana tadi? Sorry, sorry, sorry. Gambar. Tulisan gambar yang pertama. Nah, kan ada tulisan seperti ini nih, gambar 1. Nah, itu munculnya di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu silakan dibuat seperti apa modelnya. Katakanlah saya maunya gambarnya gede, jangan kecil banget begini. Oke, berarti size-nya ditinggal ditambah 20 atau 20 36 ya. Taruh di tengah ya. Kemudian dikasih warna biru. Nah, seperti ini. Baru simpan. Nah, itu nanti akan berubah sendiri di sini. Dan ini kedua yang oke kan cuma 1. Loh, gambar 1 kemana? Gambar 1. Oh, kok gambar bebas sih? Sorry, sorry. Ini gambar slide. Gambar slide. Oh, kalau gede gitu ya. Ini nggak usah ditampilkan deh. Lain aja. Jadi mouse-nya ya, taruh di sini. Ini gambar 1. Ini tadi larinya ke gambar bebas. Ini pilihnya gambar slide ya. Terus ini dikasih ukurannya digedein, kurang gede, warna diwarnai, taruh di tengah. Mana gambar slide? Satu. Nah, ini jadi warna-warnanya kita buat ini. Bebas ya, mau warna apa aja bebas. Maksud saya,
Wah, agak tulisan ini bisa tidak harus sekecil ini kan, sekecil ini kan nggak kelihatan. Bisa kita buat macam-macam, mau dibuat jenis hurufnya diganti, ukurannya diganti, bebas ya. Caranya begitu. Itu disebut dengan slide. Nah, kemudian ada lagi, suka ada kalau kita buka Shopee ataupun Tokopedia, kan suka tiba-tiba muncul satu kotak di sini nih. Itu mungkin itu biasanya kalau lagi ada promo, ada diskon, kan suka tiba-tiba muncul. Nah, di sini kebetulan lagi nggak ada promo dia, ya. Tokopedia ada nggak? Nggak ada juga, nggak ada promo. Nah, itu yang disebut dengan, ya, kita sekalian aja, itu yang disebut dengan kalau kita coba nih, eh, pop up, ya, gambar pop up. Jadi, pop up itu pada saat website kita dibuka, pertama muncul dulu di kotak di sini gambar kayak banner lah, kayak flyer menawarkan bulan diskon atau biasanya gini ya 12-12. Suka di Shopee kan suka begitu ada promo-promo di sini satu kotak. Nah, itu disebut dengan gambar pop up. Nah, itu bisa kita lakukan juga di sini. Sama caranya, klik gambar, input gambar. Nah, kita coba, saya mau cari, saya punya gambar pop up nggak ya? Saya cari dulu ya, gambar saya punya nggak? Biasanya ada sih. Gambar, atau cari aja di sini, player apakah? Player umroh. Suka ada kalau umroh. Nah, ini. Kan suka ada umroh gini ya. Ada playernya gini. Nggak apa-apa, Pak. Kalau ketinggalan nanti kita eh, bisa dilihat ini kok di rekamannya. Ada Pak siapa tadi tuh? Katanya dia ketinggalan. Ini saya pakai pop up, ya. Pop up satu. Nah, saya ambil gambar pop up satu. Nanti Bapak Ibu buat buat banner sendiri atau flyer sendiri ya. Nah, caranya aja yang penting. Yang caranya adalah tadi input gambar, pilih gambarnya, choose file, ya. Kemudian mana pop up saya tadi? Nah, ini gambar pop up. Nah, ini boleh diisi dulu, nanti diisi pada saat kapan? Pada saat website kita dibuka, berarti yang kita isi di sini adalah nama domainnya atau link URL domainnya. Ini boleh diisi, ya, boleh diisi apa? F1 dulu deh. Nah, yang saya mau isi jelaskan ini gambar nomor 4, namanya gambar pop up, ya, nomor urut 1 submit. Nah, ini sudah ada. Nah, ini nanti fungsinya buat apa? Nah, nanti pada saat ini, nah muncul seperti ini, ya. Pada saat website kita dibuka, dia muncul dulu seperti ini. Kita menawarkan dulu pertama, apakah Anda hari ini sudah ini atau bulan diskon atau 12-12 yang gitu. Jadi untuk langsung sebelum mereka melihat yang lain, kita sudah menawarkan dulu produk terbaru atau produk termurah atau lagi promo. Itu disebut dengan pop-up. Mungkin Bapak Ibu udah sering lah kalau lihat Shopee, Tokopedia kan suka muncul begitu. Itu berlaku di sini, ya. Dia muncul gini, tinggal orang nggak suka ya tinggal di close, baru masuk ke sini. Itu namanya gambar pop up. Oke, sekali lagi, ada lagi satu lagi gambar lain. Sekalian kita tuntaskan gambar. Eh di dalam nah, Tokopedia lagi kita. Jelek Tokopedia kalau di desktop itu kurang apa di laptop kurang bagus Tokopedia kelihatannya. Mendingan ke Shopee deh. Benar nggak? Oh ini.
Cuman Shopee lambat, produknya banyak banget. Nah, di sini ini kebetulan lagi dia nggak ada. Di Shopee biasanya suka ada banner-banner di sini, ya. Banner atau kalau kita lihat biasanya adanya itu di website pemerintahan itu biasanya ada. Apa ya? Hmm, Jakarta. Nah, ini juga enggak. Ini website lambat. Nah, banner itu nanti, nah seperti ini ada banner-banner gini. Itu juga bisa kita pakai ya. Kita pakai bannernya kita buat di sini, di sebelah kiri, di sini, ya, ataupun di sini sebelah kanan. Banner tentang apa? Bebas. Kita mau bannernya, kita mau menjelaskan atau menampilkan produk, ya. Atau boleh juga tadi pop up yang tadi itu, kalau pop up tadi itu kan dia tidak permanen. Begitu di closing dia nggak jarang munculnya. Nah, baru sekali ini aja muncul, ya. Nah, tapi kalau begitu di close sudah hilang. Nah, maunya tadi si flyer itu ada di sini juga maunya. Jadi begitu di closing dia ada di sini sebagai banner. Nah, itu juga bisa kita pakai, kita menggunakan jadi banner. Caranya sama, hampir sama, input gambar, masukkan flyernya tadi sebagai banner, mana pop up. Nggak pernah ini pop up. Ya, kemudian ini kita masukkan. Nah, posisi bannernya kita bisa tentukan. Kita bisa tentukan ya, apakah pada saat website dibuka, banner itu sudah ada di sini, atau pada saat orang buka di sini nggak ada umroh ya. Pada saat orang buka kategori umroh, katakanlah di sini ada kategori umroh, begitu diklik, bannernya baru muncul di sini setelah kategorinya diklik. Nah, tapi kalau seandainya mau di depan, begitu website dibuka, bannernya ada di sini, berarti ini yang kita kopikan, link ini kita kopikan, masukkan ke sini. Ya, artinya si pop up ini atau si gambar banner ini akan muncul di website depan atau website berandanya. Nah, kemudian isi teksnya. Teksnya apa? Apa tadi teksnya? Coba kita lihat biar lebih jelas. Mana tadi pop up-nya? Oh, umrah, itikaf, Ramadan. Ya, kita pakai itu aja judulnya. Bebas ya. Umrah, itikaf, Ramadan 2025. 2026. Nah, kita buat seperti ini, boleh. Nah, ini akan kita buat sebagai banner. Nah, bannernya kita tentukan mau di kiri atau mau di kanan. Itu ada pilihan. Nah, di sini ada pilihan banner kolom kiri atau banner kolom kanan. Nah, kalau kita lihat posisi seperti ini, kayaknya yang kirinya yang masih kosong, ya. Ini kan masih kosong nih banyak nih kiri. Ini udah sampai sini udah penuh. Ya, supaya imbang aja kita pakai di kiri, biar imbang doang. Kiri. Nah, baru submit. Coba kita lihat hasilnya. Nah, dia ada di sini. Nah, ini kalau diklik belum bisa. Nah, karena di sini kita belum isi ini. Jadi pada saat ini diklik, apa yang kebuka? Harusnya pada saat ini diklik yang kebuka adalah detail umroh itikaf. Cuma kan di sini nggak ada di umroh itikaf ya. Nah, katakanlah di sini deh, katakanlah ini detailnya umroh itikafnya. Nah, linknya kita akan kopikan. Link ini kita kopikan yang
detail, copy, baru di sini link ketika gambar diklik. Nah, artinya pada saat gambar itu diklik akan membuka ini detail yang tadi. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dia. Jadi pada saat ini diklik, langsung ke detailnya larinya. Tuh, Hmm. ya. Maaf coach, Ya, kalau mau nanya, kalau untuk yang umroh tadi berarti harus dibuat juga produknya atau artikelnya gitu ya coach? ya boleh nggak? Boleh ya, tapi kan sayang juga kalau nggak dibuat produknya. Oh, oke, ya ya Karena gini, coach. kita tes di jika seandainya di handphone. Nah, tadi kan gambarnya sudah begini ya. Terus tiba-tiba kan di sini ada nih. Nah, ini sayang kalau cuman orang baca-baca. Orang kan maunya diklik di sini. Oh, langsung ke umrohnya gitu. Nanti Bu Upay bagusnya di sini sudah ada 2 atau 3 tuh makam-makam yang tadi Ibu tawarkan, ya. Ya coach. Nah, buat aja di sini. Ini makam A, ini makam B, ini makam C gitu. Jadi pada Oke saat coach. diklik klik makam yang mana aja dia langsung ke detailnya Maria itu. Alhamdulillah ya. Ya, Alhamdulillah sama tadi apa tadi banyak tadi ya. Pemakaman umum ya. Nah, Alhamdulillah sama pemakaman umum. properti juga taruh di Banyak. sini nggak apa-apa. Nah, ini kan Oh properti nih. gitu. Jadi kan oke deh, gue mau main properti juga. Ini saya lihat nih. Siapa tahu ada orang properti juga di sini. Jadi gini, biar biar ini ya, Ibu ada bayangan dan teman-teman lain juga ada bayangan. Jangan eh, apa? Jangan yang tidak ada kita ada ini gitu loh. Nah, saya anggap gini. Saya mau buat gini. Di dalam banner saya mau buat di sini ada banner properti. Pada saat nanti orang klik properti saya, dia akan langsung masuk ke sini, agen properti ini. Itu rencana saya, ya. Caranya gimana? Sama, tambahkan, pilih gambar, tambahkan gambar, input gambar ya. Nah, baru ambil dulu gambarnya. Nah, ini. Nah, terus di sini halaman webnya di bagian mana dia muncul? Di bagian depan, beranda, ya. Ambil link berandanya nih. Copy link berandanya, paste di sini. Oke. Tulisannya di sini apa? Nah, tulisannya adalah agen properti. Mana tadi? Mana si properti tadi? Ini. Agen properti di Bogor, gitu aja lah. Menyebutnya gitu aja judulnya. Nah, seperti ini agen properti di Bogor. Oke, itu judulnya apa? Judulnya si gambar, keterangan gambarnya. Kemudian setelah itu, ketika gambar itu diklik, dia harus membuka apa? Nah, saya inginnya tadi begitu si bannernya diklik, dia harus buka ini, detail properti ini. Makanya masuk sini, kopikan link detailnya, baru masukkan ke sini. Nah, ini nih, link ketika gambar diklik, kemudian masukkan ke banner kiri, karena kanan tadi udah penuh. Nah, ini saya pakai nomor 2, tadi nomor 1, saya pakai nomor 2 biar di bawahnya. Nah, oke, beranda. Nah, saya punya agen nih, agen properti di Bogor. Begitu orang klik gambarnya, dia harus buka ini. Ya dong, gitu ya, buka ya. Nanti dibuat Siap coach ya. Siap. produk-produknya dibuat semua seperti itu. Jadi satu, ini agak-agak lebih cantik lagi. Maksud saya gini, kita boleh mempercantik website, tapi ada manfaatnya. Ya. Tapi tetap kita bikin itunya ya coach. Apa namanya? Kontennya. Iya dong, karena kan Selain nggak sebenarnya tanpa konten pun bisa, cuman kan percuma ada banner nggak ada konten. oke. Jadi maksud saya kalau yang bannernya ini hanya gambarnya aja gitu kayak Nah, flyer gitu ya coach. ya boleh, boleh Oke flyer doang coach. boleh.
Cuma nanti Bu, kalau player doang, ini kebaca nggak? Oh, tapi kalau di handphone kebaca kayaknya ya. Coba kita lihat. Ya. Tapi kan kalau kita klik nanti masuknya ke konten yang kita buat kan, ke konten Ya kalau, perumahan yang kita buat itu. tapi kan tadi pernyataan Ibu bahwa kontennya tidak ada. Nggak, kalau misalnya kita buat konten, Oh ya kalau konten langsung masuk ke harus berarti detailnya. harus dibuat juga ya kan kontennya. Ya, Konten tetap dibuat, flyer tetap ada. ya. Jadi satu fungsinya supaya orang begitu awalnya dia penasaran, dia ada penjelasan yang bisa dia baca di dalamnya. Penjelasannya ada, nomor WA-nya ada gitu. Ya kan. Oke, itu maksud saya. Nah, setelah itu apalagi ini udah mulai lumayan-lumayan cantik-cantik. Karena suka dari dulu saya kalau lagi ngajarin gini, orang-orang lihat kok websitenya polos banget gitu. Ya udah deh, mainin aja gambarnya gitu. Tapi di sini semuanya harus ada informasi yang penting. Artinya gini, yang kita buat flyer di sini adalah benar-benar produk kita. Yang kayak si tadi kan ini udah ketahuan nih Tokopedia, ya. Langsung ada diskon-diskonan nih, lagi promo, benar-benar berguna, ya. Slidernya itu berguna semua itu. Ada ini program baru, dibayarin oleh Dimo, ini plus, ini promo dia. Ini lagi diskon 80%, semuanya gitu, ya. Jadi benar-benar ada yang kita eh, informasikan kepada pembaca. Sama dengan ini juga. Jadi semuanya harus berguna lah. Jangan kadang-kadang suka orang buat apa, tiba-tiba gambar gitu bulat, tah apa fungsinya gue nggak tahu gitu kan. Jadi semuanya harus informatif. Nah, kemudian Ibu Upay punya video enggak? Ada coach banyak. Langsung main banyak aja. Iya banyak coach kalau properti banyak coach. Punya YouTube? Punya YouTube nggak, Bu? Videonya di YouTube. YouTube-nya ada coach sebagian. Oke, gini, saya mau buat gini, Ibu. Bukannya saya mau ini, Bu, bukan mau nonton Ibu, bukan. Nggak apa-apa Artinya coach. gini, Itu isinya artinya properti gini, semua juga sih di coach. dalam website kita bisa buat juga YouTube-nya di sini. YouTube kita, Oh gitu. YouTube Pro. Oke. Kita punya produk nih, ada YouTube-nya. Masukin di sini, Ya. ya. Tambahkan di Mhm. sini, biar biar ini rame tapi berfungsi, ada fungsinya gitu. Rame tapi ada manfaatnya. Nanti Iya boleh ya. kita pakai YouTube atau satu lagi nanti kita coba pakai Google Map, ya. Hmm, Google boleh Map coach. atas apa tempat usaha kita gitu atau bebas lah ibu mau taruh Google Map mana terserah kan. Oke, YouTube-nya apa bu? Apa jangan channel sih judulnya apa? Apa ya coach? Saya lupa coach. Ntar nggak begitu enggak ya. Ya udah deh, Apa ya? saya pakai Demic Demic apa ya? Saya nggak pernah main gini-gini apa? Kalau YouTube saya kan YouTube pembelajaran, masa pembelajaran taruh di situ. Punya Om Putra deh. Nah ini kayak gini nih. Kita punya produk, kita buatlah, katakanlah kita buat videonya seperti ini, Bagi Anda yang menginginkan hidup ya. sehat dengan susu herbal alami, kini ada susu kambing etalol bubuk Dairy. Diam. Nah, nah ini jangan jangan yang model ini ya, jangan yang model saya nggak, jangan yang model apa namanya nih, shoot pendek gitu ya. Kita cari yang lebar, jangan kecil begitu, terlalu kecil. Ya udah, apa aja lah, kayak buri deh. Nah, ada video kita seperti ini di YouTube. Oke. Nah, ini kita ambil embednya, Betul. ya. Jadi yang kita ambil itu adalah ini apa bagikan. Caranya gini, kita bagikan. Nah, di sini ada kalau karena Google saya pakai Google Indonesia namanya sematkan. Nanti Google Bapak Ibu kalau yang bahasa Inggris namanya embed, ya. Ini diklik aja. Nah, ini
Ini dikopikan, ya. Atau salin gini aja langsung salin. Nah, salin baru masukkan ke dalam WSP kita. Di bagian mana? Bukan gambar. Itu kan bukan gambar, itu script. Berarti masuknya ke dalam apa? Yang kemarin widget, ya. Masuknya ke dalam widget seperti ini. Tambahkan input widget. Nah, skripnya paste di sini. Skrip yang tadi ini ya, yang ini salin, ya, Mm-mm. masukkan ke sini. Pas. Oke, mau di kiri, mau di kanan, bebas. Ya, pakai. Kita coba cek aja deh. Keseimbangannya di kanan masih sini, di kiri aja dulu ya, di kiri. Kita taruh di kiri. Tadi ini nomor satu, ini nomor dua, kita pakai nomor tiga supaya di bawahnya. Oke, submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, oh dia di atas. Ya, tinggal diurut aja nanti nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Ini ada di sini dia. Nah, kalau diklik jalan, nah tinggal kalau mau digedein, tinggal digedein gini, gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya gambar atau video di YouTube, buatnya seperti ini. Nah, nanti di sini tinggal kasih apa ya? Satu, dua. Oh, ini tadi satu-satu ya. Ini harusnya dua, biar ini dua, ini dua, ini nomor tiga. Oke. Nah, ini bisa kita buat seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, biar sekaligus semuanya biar penuh. Satu lagi tadi apa? Masih ingat Bu Pak? Map. Google Apa nih, Map. Coach? Iya, Google Map. Oh, Google Map ya. Kita buat Google Oh Map. iya, perlu perlu tuh Coach Google Maps. Nah, coba kita cek Google Map kita. Katakanlah, nah, Sumarekon. Katakanlah, apa? Nama usaha saya di situ, di Sumarekon Mall Bekasi, gitu ya. Kan nanti Bapak Ibu bisa tentukan sendiri ya posisi produk Bapak atau tempat Bapak di mana. Ya. Nah, ini tinggal kita ambil aja titiknya di sini atau mana terserah. Ini klik di sini. Nah, di sini pakai sorry, bagikan yang dibagikan ini sematkan petanya. Nah, ini yang dikopikan ya. Atau ini salin klik salin. Pelan-pelan ya. Setelah kita tahu atau tentukan tempatnya atau gini deh. Apa tadi Bu Pai? Pemakaman Makaman Alhambra. Alham Alhambra. Alham sorry. Alhamdra Alhambra Memorial Park. Alhambra Memorial. Ini ya, Alhambra, Alhambra. ya ini ada Alhambra. Mana nggak ada di PK? Pakai D, pakai B, Coach. Alha itu Ini ya. nggak nih. Iya betul. Nah, di mana nih Bu? Dia adanya di dekat TPU ini dia di belakang TPU Kayu Manis. Ini ya. Iya, Oh ini ada nih. Nih. iya itu Coach. Iya, Oke. Nah ini diklik posisinya iya. ya. Mana tadi? Mana sih? Nah ini bagikan ya. Ambil Mm, sematkan peta, salin HTML. Udah, baru masuk mm, ke widget. Sama ke widget juga. Input widget. Itu kan script. Tinggal ya, ke scriptnya. paste. Taruh di kiri atau di kanan bebas ya. Ini saya kasih nomor 4. Dia di atas.
Oh, Nih, TPU, oh, pokoknya ada di sini. Nanti Ibu buat penjelasannya aja. Jadi waktu di ya, mereka udah tahu, oh posisinya di sini, kan gitu. ya. Ini, oke. Coach, boleh diulang nggak Coach sekali lagi Coach? Apa? Nggak apa-apa. Kita dari nol. Kalau ngulang itu harus dari nol, Bu. Apa-apa ya Nggak Coach? apa. Jadi kita Google dulu, dari Google Map-nya, Google Map gitu ya. Nah, ini muncul Google Map, gitu. Ya, Lalu di Google Map kebuka, Ibu tentukan apa yang mau ditampilkan, ya. Tadi pemakaman, pemakaman al Hambra. al ham, eh Ya, ya betul. Alhambra. Hambra, Bogor gitu aja dulu ya. Ya Coach. Dia ada nggak? Nah, ini ada nih kan. Ini Bang. Oh, udah dapat nih pas ya. Ya. Oke, tinggal kalau ini dapat nggak perlu ke sini kita. Ambil bagi ini aja langsung. Oh gitu. Tapi kalau ini nggak dapat, kita nyarinya di sini. Ya. Ya. Tapi karena ini dapat, tinggal bagikan, sematkan peta, ya, kemudian salin HTML. Nah, itu dimasukkan ke bagian widget, input widget. Nomor 4 tadi saya hapus. Jangan anggap anggap belum pernah ada. Masuk ke widget, input widget. Nah, itu tadi link yang ini salin HTML kita paste di sini. Oke. Kemudian ambil kiri atau kanan bebas. Ini pakai 4 ini kok nggak fungsi ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini dapat nih. Sudah. Jadi kita punya YouTube, punya Google Map, punya banner. Nah, bagusnya biar nggak nyampur gini, boleh yang dua ini taruh di kanan aja gitu. Ini kan tadi saya membuat seperti ini karena apa? Saya ingin imbang antara kiri Iya. dan kanan ini udah mulai imbang kan? Ya, nggak apa-apa biar buat cantik doang sebenarnya. Maksud saya biar di sini jangan kosong, terus kita taruh di kanan semua jadi kosong gitu. Nah, ini udah lumayan nih. Oke, Coach, apalagi maaf kalau yang tadi mapnya itu kita taruh di project yang properti itu bisa kan ya Coach? bisa. Atau tetap harus posisinya di Ya, situ tadi? sebenarnya pertanyaannya bukan itu, Bu. Bisa nggak Google Map itu saya masukkan di postingan saya detailnya? Iya betul Coach, gitu maksudnya. Saya tahu hatimu. Oke, Oke kita, Coach. kita ambil properti ya. Anggaplah, Ya Coach. anggaplah. Jangan properti deh apa. Properti. Ini aja deh, biar nggak ngawur-ngawur. Mas saya properti itu punya punya postingan teman saya nanti ngomel dia. Postingan kita aja kita Ya. kita geradak geruduk ya. Ini kemarin kan postingan kita. Ya, iya boleh Coach. Diedit ya, masukkan ke sini. Mau taruh di mana Bu? Paling bawah atau di mana? Paling bawah aja ya. Iya, Sebelum ini, sebelum SEO, nah nyebut gini, lokasi kami, gitu kan? ya. Nah ini kita gedein, pakai ini aja, pakai heading 2, biar gede. Nah, lokasi kami taruh di bawah. Nah, ini salin, terus masukkan ini. Kita masukkan di mana? Aduh, di mana ya? Nah, ini sebenarnya gini, maksudnya masukkan ke source, ya. Cuman kalau Source. kan ini banyak nih, kita nggak tahu posisinya di mana nih, yang mau kita taruh. Nah, boleh di sini. Ini lokasi kami, gitu ya. Nah, Oh. taruh di bawah sini, paste HTML-nya di sini, ya. Oh.
baru balikin Jadi lagi. bukan Ini jadi bukan di widgetnya ya, Coach. enggak, itu kan Tapi, widget, widget itu kan di depan. heeh. Ya, Jadi kita. kalau untuk yang Word project dia adanya tetap di konten. Nah, jadi gini, kan ibu banyak produk, ya kan? Iya, iya, Banyak Coach. produk artinya eh, properti lokasinya di sini. Nah, ibu Hmm, langsung menjelaskan di dalamnya. Oke, saya oke. selesaikan ini. Ini saya balikin. Hmm, Nah, coba kita lihat. Ini simpan dulu. Simpan. Simpan. Nah, mana tadi properti. Nah, waktu orang buka ini, dia kan baca ini detailnya. iya, Coach. Oh iya, 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 iya. Setuju, setuju, setuju. Nah, ini terus tempatnya di mana? Kan itu pertanyaannya. Iya, Bukan ini. Banyak kali properti. Bukan. Sorry, sorry, Bu. Bukan properti. Seserahan. keserahan. Bukan yang sini. Ada dua seserahan kita. Seserahan yang kedua ini. Itu Nah, dimasukkan kaki kami. dimasukin lokasinya itu di yang anaknya atau yang di. Enggak, itu bebas, Bu. Ibu mau menjelaskan di mana aja bebas. Artinya gini, ini map tujuannya adalah menjelaskan setelah awalnya kita menjelaskan kami adalah perusahaan A, B, C, dan D, dan D, dan D, segala macam. Terus ada alamat jalan nomor sekian, tapi orang nggak tahu mapnya di mana. Nah, itu kita jelaskan di bawah sini. Ibu mau produk apapun bebas. Oke. Saya lebih suka ibu mainnya waktu perumahan itu, Bu. Jadi kan orang langsung tahu, oh dekat sini perumahannya, kan gitu. Ya, Iya, iya, ya. Coach. Kalau perumahan lebih bagus kalau barang tidak bergerak pakai map. Oke. Ibu jual properti kapling, tanah kapling, jual ruko, jual perumahan, bagusnya pakai map di bawahnya, Bu. Karena orang langsung tahu. Oke. Contoh nih, contoh. Begitu dia lihat ke sini, oh ini kan dekat ini, Kampung Kencana. Ke kiri, dekat, boleh nih gue beli. Itu bahasa bahasa saya lah, gitu ya. Iya, 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 Coach. Oke. Nah, perkara apakah map itu harus kita buat di anak atau di induk itu bebas. Terserah ibu mau taruh di mana. Yang penting pada saat orang butuh informasi map, ibu ada di sininya, Oke. ya. Iya, Coach. Ya, jadi yang saya ajarkan cuma cara membuatnya. Iya, Coach. Makasih, Coach. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu merasa terlalu cepat atau kebanyakan materi, boleh diulang nanti rekamannya. Nggak apa-apa. Karena itu sangat penting bagi saya gini. Yang penting informasi-informasi apapun yang ada di sini, tolong dibuat ada gunanya. Artinya ada fungsinya gitu loh. Ada kadang-kadang buat di sini cuma logo gitu ya, logo perusahaan. Apa gunanya buat orang pembaca? Ini loh. Bila perlu, ini dibuat panjang tulisan ini, ya. Apalah dibuat panjang. Umroh Itikaf Ramadan 2026, harga lagi promo atau apalah gitu. Supaya orang begitu baca langsung menarik dengan flyernya. Terus setelah itu dia pengen tahu detailnya apa sih, dia klik. Akhirnya dia masuk ke sini. Nah, kita begitu dia masuk sini, kita udah sambut dengan nomor WA. Ya, artinya begitu dia setuju, oh iya nih cocok, dia WA. Tuh, ya. Oke, mungkin itu aja dulu. Nanti terlalu banyak jadi bingung. Ini kita posisinya, kita mempercantik webnya, tapi dengan catatan harus bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu sarankan tolong bagi Bapak Ibu yang belum posting. Karena gini, tujuan kita adalah jualan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah posting produknya, ya percuma semuanya kita pelajari. Karena kita mau jualan. Ya, jadi apapun katakanlah, Pak, saya nggak punya produk. Memang itu udah kita bahas kemarin. Nah, nanti boleh Bapak Ibu eh, coba nanti buka di website titik terang website kami kreatif.com. Nah, di sini nanti Ibu masuk ke atau langsung gini deh, titik terang kreatif vendor.
Mana sih? Vendornya nggak dibuka, paling bawah biasanya ada vendor. Di pop-upnya banyak. Hmm, ini vendornya kemana ditaruh? Hmm, oh iya ini kontak tutorial. Ya ya. Oh nggak ada vendor kita ya. Oh, peluang usaha. Di sini kemarin ada vendor kok dihapus. Oh, udah dihapus sama dia. Nah, nanti boleh nanti kita pakai vendor sendiri atau mungkin pakai vendor kami ada. Nanti kita di sini biasanya di sini ada menu vendor. Cuma kemarin ini dihapus sama Om Raihan kali. Ya, mana nggak ada lagi. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Bapak Ibu yang belum punya produk, kita boleh pakai produk teman kita, ya. Jasa seserahan pernikahan terdekat, eh, jasa seserahan pernikahan. Buatnya aja di daerah Bekasi. Samain aja dengan saya punya nggak apa-apa. Karena kalau ada lead, ada yang bisa kita kasih untuk di follow up. Ada orangnya, ada vendornya, dan itu teman kita di sini gitu loh. Daripada kita nanti ngarang-ngarang, terus begitu ada pesanan kita bingung mau kasih sama siapa gitu kan. Karena pernah kejadian dulu tahun lalu malah itu saya lagi Zoom begini, saya karang catering Surabaya. Atau saya masih ada kok itunya. Saya buat contoh, jadi saya nyebutnya contoh kita buat jasa catering di Surabaya gitu kan. Tiba-tiba memang ada pembeli, calon pembelinya. Nah, saya yang kebingungan. Nah, ini pasti nih. Dan itu ada dua orang yang minta catering di Surabaya. Saya nggak tahu catering siapa catering Surabaya yang saya kenal. Akhirnya lepas gitu aja. Nah, ini kejadian ya. Jadi maksud saya kita pakai yang ada aja gitu. Teman-teman kita yang ada. Oke, gitu aja ya, Bapak Ibu ya. Ya, Coach. Terima Hari kasih, Coach. ini kita tutup dulu. Mudah-mudahan saya sih sarankan, nah, wajib lah menurut saya Mak, tolong eh, dikerjakan. Pak, kalau yang tadi yang di titik terang Oke, ada gambar yang ganti-ganti gitu, sama tuh Pak yang slider juga ya. gimana Pak? Gimana Maaf? Tadi waktu buka titik terang ada gambar yang apa Ini. berganti-ganti itu Oh iya sama. di slider juga itu. Iya, ini sebenarnya gambar ganti-ganti itu maupun ada di website manapun itu istilahnya itu adalah slider. Nah, itu juga bisa kita buat. Mau sebesar apapun bisa. Jadi kita mau contohnya nih slider kita itu mau kita buat sebesar layar ini boleh. Kan ada bisa kita atur di sininya. Di pengaturannya kan bisa kita buat. Tingginya kita tambahin di sini. Mau kita buat 800, berarti kan nanti gambarnya full satu layar seperti ini. Satu layar ini dari sini sampai ke bawah. Ini kan kita pakai kecil. Tergantung foto video apa foto aslinya ini ukurannya seberapa gitu. Ya. Itu kalau pakai full page bisa tampil juga Pak. Full page bisa, pakai buat slider bisa. Hmm. Nanti ada materinya ya. Full page. Jangan dulu lompat Pak, nanti teman-teman yang lain langsung bingung. Baik Pak. Oke, ada nanti kita ke sana. Oke, Coach ada mau lagi? tanya Coach. Silakan, silakan. Kita langsung buka tanya jawab deh, silakan. Nah ini basic question yang penting di web ini.
saya masih bingung coach. Untuk produk-produk itu saya kan masih belum punya produk ya. Itu Hmm. pesan-pesan itu kan pasti ngelink ke WA gitu. Hmm. WA-nya itu WA-nya kita atau WA-nya apa yang punya usaha coach? Oke, Itu coach, makasih coach. oke. Jadi gini, artinya kita mau posting produk vendor, gitu Pak ya. Nah, terus kita dap WA, terus kita buat WA di situ. WA-nya siapa? Ya WA kita. Seperti ini. Ini kan WA saya nih. Ini harusnya larinya ke WA saya, ya. Halo Kak, saya berminat dengan jasa seserahannya. Nah, dari WA ini mungkin saya hanya jawab satu dua kalimat aja supaya ya kan kita fast respon, ya. Langsung, oh terima kasih sudah menghubungi kami. Terus untuk di daerah mana Kak? Kan gitu. Banyaknya berapa? Itu aja dulu pertanyaannya. Begitu dia jawab, yang penting kita pas respon dulu. Nah, screenshot tanya jawab tadi, kasihkan ke vendor. Vendor tolong dong di follow up. Ini ada pesanan atau lead. Bahasa kita kan ini ada lead. Tolong di follow up. Itu setelah dia follow up, kalau closing, ya kita dapat komisi. Nah, tapi boleh juga di tengah jalan, contoh nih pagi-pagi kita kasih lead ke vendor. Ya mungkin nanti siang boleh kita tanya, Mas vendor tadi gimana hasil pencerahannya, hasil follow up-nya? Ya kita minta pertanggungjawaban dia dong. Oh tadi begini, begini, begini gitu kan. Kalau ya artinya ada perkembangan lah. Jadi ceritanya nanti kalau udah closing baru kita dibayar gitu. Oke, Pak Mustafa tadi ya. Oke lanjut, ada lagi? Baik, makasih coach. Oke, mau Pak Nugroho. Oke, oke kalau ada lagi. Nah, itu sekejadian kebetulan saya adalah vendor rumah kayu. Nah, nah, ini kebetulan nih. Ini pemainnya udah banyak di sini. Ya, saya buka aja dulu ya. Nah, ini nih teman-teman kita yang udah posting rumah kayu. Nah, dia ngomong nih ini kebetulan ada grupnya jadi enak. Langsung Pak, saya ada lead tolong bisa di follow up Pak. Jadi kita ini dia nggak perlu jawab jawab apa aja. Dia begitu ada pesanan dia langsung kirim ke Pak Yani. Pak Yani namanya. Pak, ini ada lead, tolong di follow up. Nah, langsung di handle sama Pak Yani. Ya, baik, siapa? Sudah saya hubungi. Nah, nanti biasanya Pak Yani kasih report. Setelah dihubungi, dia kasih report. Ya, ini juga sama nih. Banyak yang udah kirim-kirim lead seperti ini. Nah, ini kan direspon. Kami sudah komunikasi dengan beliau, tinggal atur agendanya untuk survei. Nah, udah sampai ke tahap survei. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita langsung begitu, karena gini, jangan kita jawab-jawab dengan detail. Cuman cukup satu dua bahas saja. Terima kasih sudah menghubungi kami. Kira-kira apa untuk di daerah mana, Pak? Gitu. Karena kalau kan produknya banyak, nggak mungkin juga kita semua tahu ngerti produk itu. Contoh kayak rumah kayu, kalau ditanya jenis kayunya, umur kayunya, waduh kita nggak ngerti. Kasih dia aja biar dia ngejelasin gitu. Ya, nah itu biasanya seperti itu. Oh, berarti maaf maaf coach. Berarti antara user sama buyer itu kita langsung hubungkan, jadi nggak lewat kita coach ya. Ini kayak kayak tadi masalah detail Tapi lewat kita dulu. spesifikasi ya. Ya kalau kita sebenarnya kalau kita mampu menjelaskan boleh lewat kita dulu. Yang masalah kan ketidakmampuan kita. Kadang nanti ketidakmampuan kita itu membuat nggak jadi closing gitu. Karena gini, vendor-vendor yang di tempat ya kebetulan lah dia kami kerjasama itu biasanya mereka ya amanah lah menurut saya karena sudah beberapa teman-teman itu udah dapat komisi gitu. Itu jelas ada komisinya. Jadi kalau kita langsung kalau seandainya bayar dengan vendornya, jadi
nomor WA-nya jangan kasih ke buyer. Nomor apa, Pak, ini nomor WA-nya vendor, jangan gitu. Tapi si vendornya yang kita suruh. Jadi vendor itu tahu itu punya kita. Vendor itu tahu bahwa itu adalah pesanan dari kita gitu. Nanti kita sebut aja ke si bayarnya, kita nyebut, baik Pak, nanti saya sebagai marketernya Rumah Kayu, nanti Bapak dihubungi oleh pimpinan kami atau oleh teknis kami gitu, boleh. Jadi biar Pak Yaninya yang hubungi ke bayarnya. Oh ya Pak, saya tadi dengan Pak, saya pimpinan Pak Tony atau saya teman Pak Tony dari teknis, kira-kira apa yang bisa ditanyakan tentang teknisnya gitu kan? Bisa. Jadi kita sebagai marketing aja, gitu Pak. Makasih Coach, masukan buat saya. Satu lagi Coach, Hmm. gini, eh, apakah kalau kita punya website itu yang seperti yang diterangkan Coach itu tadi kan banyak produk, dari Hmm. mulai usaha jasa, barang. Nah, Ya. ah, apakah kalau satu produk aja bisa Coach? Itu lebih efektif mana? Jadi saya ini punya dua ya, Hmm. dari WSW punya dua. Pertama saya nggak tahu, saya punya satu produk yang nanti saya saya maksudnya saya isi. Terus ada lagi satu produk yang apa itu pasar sembako atau apa itu yang masih belum saya lakukan. Itu baiknya mana Coach? Yang satu WSP itu satu produk yang spesifik atau yang satunya lagi itu banyak produk Coach? Makasih Coach. Terakhir. Ya. Coba kita lihat begini. Tergantung nama domain yang ada. Kalau saya sih gitu ya. Kalau saya pakai nama domainnya pabrik pintu besi, nggak mungkin saya jual gado-gado di sini. Ya toh? Ini kan pabrik pintu besi. Otomatis isinya adalah semua tentang pintu besi. Jadi kalau Bapak mau main satu niche, ya memang domainnya memang benar-benar yang satu niche, apa? Satu spesifik lah, spesifik. Contoh, Bapak mau jualan umroh atau nama domainnya itu umroh murah atau umrohindonesia.com gitu ya. Ya nggak mungkin juga di sini jual rumah kayu kan, karena nama domainnya itu. Nah bagusnya kalau mau main gado, bukan gado-gado sih, tumpang sari. Nah kalau main tumpang sari, bagusnya nama domainnya pun tidak spesifik ke satu niche, satu produk. Ini kan tiga-tiga. Itu kan nggak nyebut satu produk apapun yang ada di sini. Sementara produk saya ini ada 30-an, lebih malah mungkin. Macam-macam di sini produknya. Tetapi domain saya adalah domain, memang domain ngambang, apa kan ngambang sih. Ya contoh kayak gini lah, Shopee, Traveloka, apa, Tokopedia, itu kan isinya gado-gado kan. Semua produk ada di situ. Nah, karena apa? Domain dia juga tidak spesifik nama domainnya. Nah, kalau seperti ini kan, seperti ini udah jelas ini nggak bisa kita jual apa lagi. Di luar pintu besi itu nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, orang juga bingung gitu. Kok pabrik pintu besi jualannya telur gitu kan, bingung. Tapi kalau di sini, makanya nama domain Bapak itu apa aja Pak? Pak Nugro tadi ya? Hmm, iya, saya ada dua yang satu eh, Maja Safety, Jasa terus yang apa? satunya Maja Safety Oh iya, oke. sama belanja online Mojokerto. Oh boleh dua-duanya main. Cuman yang belajar online Mojokerto, nah target marketingnya jangan main di luar itu, ya kan? Jangan posisinya mainnya memang di Mojokerto semua. Jangan tiba-tiba di situ Bapak posting jual rumah di Bali. Jauh banget ini kan gitu. Boleh-boleh aja sih, tapi kan orang orang bacanya yang bingung gitu. Jadi main bisnis yang ada di Mojokerto apapun itu produknya boleh lebih dari satu. Karena online kan toko online Mojokerto. Jadi semua ada di dalam. Jadi bahasanya Shopee-nya Mojokerto. Nah, itu boleh main di macam-macam ini. Sama yang tadi juga boleh. Di macam-macam ini juga boleh karena tidak spesifik dengan produk gitu loh. Nama domainnya tidak spesifik dengan produk. Maaf, maaf, maaf Coach. Yang Maja Safety itu memang produknya khusus ya, sepatu Safety ya. Terus kemudian Oh, yang safety, Mojokerto apa online safety itu maksudnya Pak. saya dulu
itu anu apa sembako Oh, apa nggak itu apa-apa, yang apa aja bisa. sembako itu. Kalau toko online Mojokerto itu bagus untuk apa aja, Pak? Oke, makasih Coach. Kalau tadi itu bukan, aku kira safety, safety, pakaian safety ya. Iya, kalau pakaian safety sih ya, jangan jangan jual karedok di dalam kan pakaian safety. Aku kira tadi safety gitu. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, silakan. Oke. Kok di chat ada tadi? Sorry, saya baca. Sorry, saya baca chat dulu. Takutnya ada yang penting. Mana nih? Coach, Ketinggian. kalau kita sudah punya WSP gini, wajib ngiklan nggak, Coach? Gimana, gimana, Bu? Kan kita sudah punya WAP nih gini ya, Coach. Itu produknya itu bisa wajibnya kita iklanin atau bagaimana, Coach? Atau tidak iklan sama sekali? Iklan berbayar. Iya, eh Gini sih, Bu. Sebelum saya jawab, Ibu harus paham dulu iklan berbayar itu seperti apa. Udah paham, Bu? Artinya gini, kita beriklan di Facebook atau beriklan di Google. Jadi ada dibagi dua ya, dibagi dua. Kalau iya, iklan Facebook itu otomatis dengan Instagram, itu otomatis kali dua. iya, Tapi kalau kita beriklan di Facebook, orang searching pasti halaman satu, tapi berbayar. Nah, iya. Kalau kayak Meta Ads, orang- Coach, sama, itu kan Meta Ads kan Facebook sama Facebook, iya, Instagram. Nah, iya, itu iya. cara mengambil duitnya, Bu. Ini yang perlu Ibu harus pahami. Takut Ibu boncos mainnya. Mm-mm. Jadi cara dia mengambil uangnya adalah kalau Facebook Ads sama Instagram itu satu, kita bayar dulu. Jadi kita bayar, katakanlah kita mau iklannya 7 hari berturut-turut, seminggu berarti ya, 7 hari Iya. berturut-turut, harganya berapa? Nah, si Facebook menyebut harganya, atau kita bisa menentukan dengan budget 100.000. Kita budgetin 100.000 untuk 7 hari iklan. Nah, itu artinya laku nggak laku, 100.000 itu hilang selama seminggu. Udah, selesai, lenyap. Iya. Itu laku Mm-mm. nggak laku ya. Iya, Coach. Oke. Kalau Google adalah, Google itu kita seperti deposit. Kita beriklan di Google, terus kita deposit uang kita di sana, di si Google-nya. Google ini uang saya deposit 100.000. Nah, kapan duit kita ini berkurang? Duit kita berkurang kalau ada yang klik. Jadi pada saat Oh, searching seperti ini, nah di sini kan suka ada apa ya? Coba saya cek dulu ada yang beriklan nggak umroh. Nah suka ada sponsor gitu kan? Nah, iya, iya. nah itu biasanya, nah itu makanya kalau mungkin pernah Pak Putra bilang, kalau ada sponsor seperti itu, jangan diklik kalau kita memang nggak niat beli. Karena Pak Putra bilang apa? Itu jolim. Karena apa? Begitu diklik, uang tadi deposit kita yang 100.000 itu akan dipotong. Dipotong. Berkurang ya. Berkurang. Nah, artinya itu kalau ada kompetitor yang kejam, dia klikin aja terus itu, habis duit kita nggak laku apa-apa. Kan ada yang, ya namanya persaingan kan, itu. Dan juga kita harus pantau, kadang-kadang di Google itu tiba-tiba harganya naik per kliknya. Kan hitungannya per klik. Uang kita dipotong per klik. Katakanlah hari ini 2.000 per klik. Kalau ada yang klik, uang kita dikurangi 2.000. Nah, kadang hari jam-jam atau hari tertentu bisa sampai 10.000, bisa sampai 6.000 per klik. Nah, itu harus kita pantau terus. Ini lagi naik-naiknya harga per klik. Oke, matiin dulu atau berhenti dulu. Boleh seperti itu. Tapi makanya kadang banyak orang ngeluh, aduh iklan di Google boncos. Ya iya, kalau kompetitif kita klik-klik kita begini nggak jelas, ya kan habis juga.
Mana tadi ya? Oh, ini video semua isinya. Ih, malam. Bentar ya. Ini pakai info video. Nah, ini kebetulan nggak biasanya ada yang beriklan. Nah, kalau iklan yang bersponsor ada tulisan bersponsor kita klik, ya udah duit dia itu berkurang. Padahal kita iseng gitu, atau salah salah harusnya klik ini tiba-tiba ke klik yang ini, ke klik ini aja gitu ya, hilang duitnya. Hmm, Jadi ibu juga gitu, hati-hati kalau beriklan boleh beriklan, tapi cara mainnya hati-hati. Nanti duitnya habis, yang beli kemana gitu lah. Jadi boleh, boleh ibu silakan. Kalau ibu mau nge-brand, boleh pakai iklan Facebook, boleh. Ya, oke. itu yang pertama. Berarti kan Kedua, kalau nge-brand, kalau yang nge-brand itu tidak berbayar nggak apa-apa ya coach? Maksudnya yang nggak iklan, apa-apa. Semua juga, saya justru lebih suka kalau mau main iklan, yang model manual begini juga wajib dimainin. Karena apa? Ini selama setahun pun nggak bakal hilang. Kalau iya, Facebook sama Google, beriklan di Facebook Ads atau Google Ads, ya ada usianya kan. Tadi kalau kita beriklan iya, di Facebook seminggu, ya udah setelah seminggu hilang. iya betul coach. Kalau di Google, selama duit deposit kita masih ada sih masih. Tapi begitu deposit kita udah habis, udah hilang. Nah, terus Hmm, apa yang ketinggalan? Ya harusnya kita punya yang kita punya ini yang tinggal. web ya, ya, Selama ya. setahun, selama kita, kalau kita perpanjang, ya berarti kan tiap tahun ada Terus, terus gitu. iya, Nah, cuman di sini sulitnya adalah ini berproses. Nggak tiba-tiba kalau Google Ads kan hari ini kita iklan, besok udah pasti halaman satu, ranking satu di atas malah, gitu kan? Udah pasti ya, iya, terbayar. Tapi kalau ini nggak, belum tentu juga. Kadang 2 hari, kadang 2 bulan, kadang 4 bulan, tergantung produknya, gitu ya. ya coach. Oh, Makasih coach. oke, silakan. Oke, masih ada? Kita layani. Udah jam 10 lewat 1. Takutnya udah pada tidur. Malam Jumat lagi. Aduh. Oke ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, selalu saya ingatkan, tolong dikerjakan ya apa yang kita pelajari berapa hari ini supaya ada hasilnya ya. Hasilnya itu nanti kita lihat karena kan berproses. Kalau kita tidak lakukan, proses itu tidak akan jalan. Ya mungkin 2-3 bulan nggak apa-apa. Setelah itu nanti sudah bagus, sudah ada di halaman satu atau ranking satu atau ranking yang bagus, ya udah bisa kita tinggalin. Paling nanti sekali seminggu kita kunjungi, sekali seminggu kita posting, boleh. Yang penting naik dulu bagus gitu. Tinggal nunggu lead-nya. Saya kadang-kadang baca-baca WA ini takut ada lead gitu. Suka ada lead kan, lagi Zoom, kemarin juga lagi Zoom ada lead. Nah ini enggak, oke enggak ada lead. Non. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini masih ada manfaatnya. Oke, Dan makasih banyak coach. dan jangan bosan kalau ada Bapak Ibu yang mau ini. Kalau seandainya Bapak Ibu masih ada yang nggak paham di 2-3 kali kita Zoom, 3-4 kali kita Zoom berikutnya boleh ditanya, Pak, bisa nggak diulang bagian ini? Ya, digituin aja. Pak, saya nggak ngerti di bagian ini, bisa nggak diulang? Akan saya ulang. Saya pengennya Bapak Ibu tuh paham dulu sebelum saya melangkah yang lebih expertnya lagi, paham dulu dasarnya gitu. Kalau udah paham dasarnya kan udah enak. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dilancarkan dan kita dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.
Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima Selamat kasih ilmunya, Coach. Dapat